Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Rehan. Di sini saya akan menjelaskan tentang coding dari aplikasi MakeOffice. Baik, di sini terdapat class main activity atau ini merupakan halaman login dari aplikasi ini. Yang pertama di sini terdapat inisialisasi seperti Firebase, Firebase out, Firebase user seperti itu. Kemudian di sini ada share preference, kemudian ada topik untuk messagingnya. Kemudian di sini terdapat method on create. Ya, di sini terdapat share preference, di mana ini untuk mengecek status login. Jadi apabila user telah login, maka akan dialihkan ke dashboard activity seperti itu. Kemudian di sini terdapat Firebase messaging. Di sini mengikuti topiknya yaitu Wish FM atau Wish Firebase messaging. Kemudian di sini terdapat klik listenernya dari button-button yang ada di activity login. Kemudian ini Firebase out-nya seperti ini. Saya akan membuka halaman loginnya. Baik, seperti ini tampilan dari halaman loginnya atau main activity. Ini saya lanjut. Di sini untuk menangani sebuah event klik atau on click. Di sini yang pertama, jika button login diklik, maka akan mengautentikasi atau mencocokkan dengan database yang ada di Firebase Authentication. Di sini dengan parameter email dan passwordnya. Kemudian jika sukses atau add on complete listener, kemudian ini jika it successful, jika sukses, maka kita cek lagi apakah email sudah diverifikasi. Kemudian apabila sudah diverifikasi, maka kita masukkan ke dalam set preference, itu F statusnya yaitu login. Kemudian untuk emailnya kita ambil dari edit text login email. Jadi ini nanti untuk mengecek apabila aplikasi dibuka, maka jika sudah login tidak perlu login kembali seperti itu. Kemudian ini menampilkan TOS yaitu login berhasil. Kemudian ini untuk menuju ke intent dashboard activity. Kemudian ini untuk mereset formnya. Kemudian apabila belum terverifikasi, maka akan muncul TOS seperti ini, email Anda belum terverifikasi. Kemudian apabila dicocokkan tidak ada dalam Firebase Authentication, maka akan muncul TOS atau pesan username atau password salah seperti itu. Kemudian di sini terdapat listener untuk tulisan atau teks sign up. Jadi di sini akan dialihkan ke activity sign up atau register. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sign up activity. Kita buka untuk activity-nya, desainnya seperti ini. Di sini terdapat kolom-kolom seperti full name atau nama lengkapnya, email, pekerjaan, dan passwordnya. Kemudian di sini terdapat button dan pertanyaan apakah sudah punya akun seperti itu. Dan saya akan jelaskan tentang codingannya. Yang pertama di sini terdapat inisialisasi seperti Firebase out untuk authentication, kemudian Firebase Firestore, kemudian Firebase user seperti itu. Kemudian di sini terdapat method on create. Di sini untuk menampilkan back button yang ada di action bar-nya, dan ini untuk title-nya sign up seperti itu. Jadi untuk merubah nama aplikasi yang ada di action bar-nya seperti itu. Kemudian di sini terdapat klik listener-nya,
Kemudian ini sih ada outsnya seperti itu. Kemudian untuk di method on start mengisi dari Firestore nya, get instantnya untuk mendapatkan instance. Kemudian di sini untuk handle on clicknya, di sini terdapat apabila di register, diklik button register. Kemudian ini kita daftarkan create user with email and password. Jadi yang digunakan adalah email dan passwordnya. Kemudian parameternya register email dan password seperti itu. Kemudian jika sudah selesai atau komplit, ini akan kita masukkan ke dalam Firestore seperti ini. Yang ini sebelumnya ini untuk memasukkan di Firestore-nya untuk judulnya atau pengenalnya pada Firestore atau dokumennya seperti itu, display name-nya. Kemudian ini kita ambil data-datanya, kemudian kita masukkan ke collectionnya yaitu ini make a wish out. Kemudian ini data-datanya seperti ini. Kemudian kita kirimkan email verification-nya. Jika sudah menampilkan terus berhasil mendaftarkan, silakan cek email untuk verifikasi akun. Kemudian di sini terdapat listener untuk text login, yaitu untuk kembali ke intent main activity atau login yang tadi. Kemudian ini untuk handle dari tombol kembali yang ada di action bar seperti itu. Ini jika diklik kembali atau button back pada perangkat, jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan dashboard activity. Kita buka dashboard activity, kita buka desainnya atau XML-nya. Nah, seperti ini. Saya jelaskan terlebih dahulu. Di sini nanti akan menampilkan sesuai jamnya. Jadi misal pagi ya good morning, siang good afternoon, dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian di sini terdapat nama atau nama lengkap dari user yang login. Kemudian di sini nanti terdapat kata-kata motivasi seperti itu. Kemudian di sini ada button, ini untuk membuat wishnya, ini untuk daftar-daftarnya, dan ini ada tombol logout seperti itu. Kemudian saya akan jelaskan tentang codingannya. Nah, di sini kita inisialisasi seperti set preference, builder atau untuk alert dialog seperti itu. Ini untuk set preference-nya seperti itu. Kemudian di sini kita inisialisasi untuk Firebase Authentication dan Firestore. Kemudian ini digunakan untuk kebutuhan Firebase Store-nya. Seperti itu. Kemudian di sini terdapat method on create. Nah, di sini terdapat support extended hide, yaitu untuk menghilangkan atau menyembunyikan action bar-nya. Jadi nanti action bar-nya tidak ada. Kemudian ini kita panggil shared preference-nya untuk mengambil data-data yang disimpan di shared preference. Kemudian di sini kita greeting-nya. Nah, ini kita panggil method get greeting message. Kita menuju greeting message. Nah, di sini ini kita ambil saat itu jam berapa. Ini antara jam 0 hingga jam 24 seperti itu. Jadi ketika jam 0 sampai jam 11 itu good morning. Nah, ini good morning. Kemudian untuk ikonnya gambar matahari. Kemudian jam 12 hingga jam 17 ini good afternoon. Yang di sini good afternoon seperti itu. Kemudian untuk gambarnya afternoon seperti ini. Kemudian jam 16 hingga 20 good evening. Dan yang terakhir 21 hingga 23 good night seperti itu. Kemudian kita return seperti itu dan kembali lagi ke yang tadi greeting message. Jadi dashboard greeting yang atas tadi ini nanti
disesuaikan dengan jamnya seperti itu. Kemudian di sini kita ambil untuk current emailnya, kita ambil dari share preference yang telah disimpan pada saat login tadi seperti itu. Kemudian ini ada klik listenernya, kemudian ini ada out dan buildernya. Kemudian on start, di sini terdapat Firebase Firestore Get Instance untuk mendapatkan instance-nya. Kemudian di sini kita ambil collection-nya, yaitu make-a-wish out. Kemudian where equal to ini untuk mendapatkan data user yang login berdasarkan emailnya. Nanti akan mendapatkan nama ini akan ditampilkan pada ini nanti compact siapa, misal Yusuf Rehan seperti itu. Kemudian untuk motivationnya seperti ini, your job. Jadi ini nanti untuk misal pekerjaannya apa, jadi akan memudahkan untuk mendapat atau meraih mimpinya seperti itu. Jadi job ini diambil dari Firestore dengan field job seperti itu. Kemudian di sini terdapat click handler, on click. Kemudian di sini terdapat button make a wish, ini akan menuju ke activity make wish. Kemudian di sini wishlist untuk menuju ke wishlist activity. Dan kemudian yang terakhir terdapat button logout. Logout ini untuk keluar dari aplikasi seperti itu. Nah, ini kita handle pada button logout action. Nah, ini kita tampilkan dialog konfirmasi, apakah yakin ingin logout seperti ini. Jika iya, maka kita aksi di sini. Kita set untuk statusnya menjadi logout agar pada saat pengecekan di login tidak menuju ke halaman dashboard seperti itu. Kemudian emailnya kita isi 0. Kemudian kita commit. Kemudian autentikasinya kita sign out dan membuka activity login atau main activity yang tadi seperti itu. Ini greeting message yang tadi saya jelaskan. Kemudian kita menuju ke activity make a wish. Make a wish ini untuk membuat wish seperti itu. Kita buka activity atau desainnya, activity make a wish seperti ini. Ini nanti digunakan untuk menampilkan preview dari image yang telah dipilih. Jadi ini nanti ada tombol pick an image, akan menuju intent gallery atau file manager. Kemudian jika dipilih akan diterima di sini, akan ditampilkan previewnya seperti itu. Kemudian di sini terdapat selected file atau nama file yang dipilih. Kemudian di sini terdapat kolom-kolom seperti title dan description. Dan yang paling bawah terdapat button save untuk menyimpan. Baik, saya akan menjelaskan tentang codingannya. Di sini terdapat inisialisasi seperti set preference, kemudian media helper, URI, storage, DB, dan progress dialog. Kemudian di sini terdapat file dan var untuk kebutuhan set preference dan Firestore seperti itu. Kemudian di sini terdapat metode onCreate, yang di sini terdapat action bar-nya atau untuk merubah nama aplikasi di action bar, judul aplikasi maksudnya seperti itu. Kemudian ditampilkan juga back button-nya. Kemudian di sini kita untuk mendapatkan data dari share preference seperti itu. Kemudian ini ada set on click listener-nya. Nah, di sini ada metode on start untuk pengisi dari variable DB atau database Firestore tadi yang sudah diinisialisasi. Kemudian di sini terdapat on click handler atau metode on click. Jika button choose image yang ini, pick an image ini tadi diklik, maka akan muncul atau memunculkan intent file manager atau galeri dengan
tipenya yaitu image. Jadi yang muncul hanya image, selain image tidak akan ditampilkan seperti itu. Kemudian start activity for result, jadi nanti bisa diambil data-datanya dari intent galeri tadi. Kemudian di sini terdapat button wish save atau untuk menyimpan wishnya seperti itu. Nah, ini jika kita cek terlebih dahulu apakah ada data yang kosong. Jika tidak ada maka bisa lanjut. Seperti ini kita menampilkan di sini menampilkan progress dialog untuk progress uploadnya. Kemudian ini untuk memberi nama dan upload ke storage seperti itu. Nah, ini kita namakan file ref, kemudian path stringnya ini nanti file name-nya yaitu ini untuk tanggal hari itu dan sebagainya ini nanti. Kemudian file type-nya yaitu JPEG, ini file JPEG. Kemudian di sini jika sukses ini kita tambahkan ke Firestore seperti itu. Kita tambahkan data-datanya ke Firestore. Jika sudah kita tampilkan your wish, pesan seperti ini, your wish successfully met, good luck, seperti itu. Kemudian kita menuju ke intent wishlist activity. Kemudian kita finish untuk activity ini. Kemudian jika ada yang belum diisi atau ada yang kolom yang kosong, maka akan memunculkan pesan seperti ini, please fill in all data. Jadi harus datanya semua harus diisi, mulai dari gambar, title dan deskripsinya seperti itu. Kemudian di sini ada on activity result, ini untuk menghandle apabila kembali dari galeri tadi. Jika setelah button image tadi diklik kan menuju ke intent galeri. Nah, jika foto sudah dipilih maka kita handle di sini. Jika ini oke, kemudian ini kita datanya tidak nol, dan ini mendapatkan URI datanya. Kemudian ini untuk menampilkan pada image previewnya. Di sini saya menggunakan media helper. Jadi intinya media helper ini untuk merubah dari image itu menjadi sebuah bitmap string. Jadi di encode seperti itu. Intinya merubah gambar menjadi sebuah string dan yang akan ditampilkan di preview tadi. Kemudian ini text select image, ini untuk menampilkan path-nya. Kemudian ini untuk handle dari tombol kembali yang ada di action bar seperti itu. Kemudian saya akan lanjut ke activity wishlist activity. Ini untuk menampilkan data-data yang telah dibuat pada activity make a wish tadi. Kita buka layoutnya seperti ini hanya berisi list view saja. Kemudian list view nanti terdapat row atau row seperti itu. Kita lihat nanti isinya akan seperti ini. Di sini terdapat image yang telah dipilih tadi, kemudian ada judul, ada button open untuk melihat detail data wishnya, kemudian ini adalah deskripsi dan ada tanggalnya seperti itu. Kemudian saya akan kembali ke wishlist activity. Di sini terdapat inisialisasi. Kemudian di sini terdapat onCreate, metode onCreate. Nah, ini untuk menampilkan action bar-nya atau title action merubah nama pada action bar. Kemudian ini untuk menampilkan progress dialog. Jadi sebelum data dimunculkan semua maka akan muncul progress dialog atau progress dialog seperti itu.
Kemudian kita ambil data dari site preference seperti ini. Kemudian ini untuk option yang ada di action bar. Di sini terdapat menu untuk menambah. Kita buka menunya seperti ini. Hanya tambah saja. Jadi ini untuk menuju ke halaman macOS tadi. Kemudian ya, ini start intent macOS seperti itu. Kemudian untuk on startnya seperti ini. Ini untuk menampilkan data dari Firestore ya, dengan collection macOS files seperti itu. Kemudian kita panggil show data. Ini show datanya seperti ini. Kita ambil berdasarkan email yang telah login. Jadi ini kan aplikasi ini bersifat multi user. Jadi yang ditampilkan sesuai user yang login seperti itu ya. Jadi saya ambilkan untuk where equal to user emailnya tadi. Kemudian kita dapatkan di sini dan ditambahkan ke list view adapter. Nah, saya menggunakan custom adapter. Kita buka custom adapternya. Ini seperti ini. Di sini terdapat view holdernya untuk judul, deskripsi, tanggal, image view, dan button open atau tombol open ini. Kemudian di sini untuk menampilkan data-datanya, kita ambil sini teks judul. Untuk yang ini tadi diisi dengan, kita ambil teks row judul seperti itu dan sebagainya ini. Kemudian di sini kita set teks untuk merubah teks yang ada di row tadi. Seperti ini, teks judul, row judul ini diisi dengan f judul seperti itu dan seterusnya. Ini untuk menampilkan gambar pada image view ini. Kemudian ini untuk action dari atau klik handling dari button open. Di sini saya menggunakan fragment untuk detailnya. Jadi di sini saya menggunakan fragment bernama with detail fragment. Kemudian kita kirimkan data-datanya seperti judul, deskripsi, tanggal, URL untuk menampilkan fotonya dan nama filenya seperti itu. Kemudian kita buka fragmentnya dan akan muncul fragment seperti itu. Kita menuju ke fragmentnya, with detail fragment. Kita buka dahulu untuk layoutnya. Kurang lebih nanti akan seperti ini. Jadi ini nanti with title ini diisi dengan judul-judul sesuai dari datanya. Kemudian ini ada image view-nya. Di sini terdapat deskripsinya seperti itu. Kemudian ini ada button delete dan change my wish. Jadi ini nanti bisa diupdate data-datanya seperti itu. Kemudian ini ada created at, kapan data itu dibuat seperti itu. Kita jelaskan untuk with detail fragmentnya. Di sini terdapat inisialisasi untuk keperluannya seperti Firestore, storage dan sebagainya seperti itu. Ini kita inisialisasi judul deskripsinya sebagai null, jadi belum ada data jika pertama kali dibuka. Kemudian ini on create view ini untuk parentnya itu parentnya wishlist activity. Kemudian kita ambil data yang dikirimkan dari wishlist adapter ini kan dengan kode judul seperti itu. Jadi nanti ditangkap dengan judul key-nya atau kunci yang dikirimkan judul, deskripsi, nanti ditangkap di sini judul, deskripsi dan sebagainya. Ini diisikan ke var judul, deskripsi, tanggal dan sebagainya ini. Kemudian di sini kita
ada layoutnya, yaitu fragment with detail yang tadi ini. Nanti kita return on startnya, kita mengisi DB yang tadi yang sudah diinisialisasi dengan Firebase Firestore, kemudian get instance, kemudian on activity created. Jadi apabila fragmennya sudah di created atau sudah dibuat, kita set text untuk misal ini title ini, itu yang ini title, kemudian description, date, dan fotonya kita set text sesuai dari var yang telah diubah tadi ini. Nah, ini kan sudah dirubah, kita tampilkan di sini description, title, date, dan untuk image view-nya seperti itu. Kemudian di sini kan terdapat edit, button edit ini kan change my wish ini untuk menuju ke activity edit wish seperti itu. Kita close terlebih dahulu fragmentnya, kita panggil close fragment. Ini ada metodenya saya buat ini untuk meng-close atau menutup fragmennya. Kemudian kita menuju ke edit activity, kita taruh name atau extra untuk file, judul, deskripsi, dan URL-nya seperti itu. Kemudian ini untuk button delete-nya, untuk ini menampilkan konfirmasi berbentuk dialog, alert dialog seperti itu. Jika dipilih ya positif button ini ya, kita menuju button delete wish, maka ini akan yang menghandle-nya. Di sini terdapat selected filenya, kemudian kita hapus dari kita pilih terlebih dahulu selected filenya, kemudian dihapus file ref, ini file ref kita delete, kemudian jika sukses kita hapus data yang ada di Firestore-nya seperti itu. Oh iya, ini fragmen ini saya gunakan atau detail dari wishnya ini dalam bentuk bottom sheet dialog, jadi nanti muncul di bawah seperti itu. Kemudian saya akan menuju ke edit wish. Ini edit wishnya seperti ini, kita buka layoutnya, edit wish edit seperti ini. Ini nanti untuk menampilkan fotonya atau gambar yang ada di storage, kemudian ini titlenya, deskripsinya, dan ini ada juga button update-nya. Kita menuju codingannya, ini terdapat inisialisasi. Di sini terdapat collection-nya yaitu make wish files, kemudian judulnya, field judulnya yaitu wish judul, deskripsinya wish deskripsi seperti itu. Kemudian di sini terdapat method onCreate. Di sini untuk merubah title action bar-nya, dan ini kita tangkap atau kita catch dari data yang dikirimkan atau put extra tadi. Kita cari dulu nih. Setelah ini nanti kan dikirimkan, kemudian kita tangkap di sini. Untuk files, judul, deskripsi, dan URL-nya ini untuk keperluan ini untuk menampilkan data-datanya di sini. Seperti itu. Kita set text sesuai yang ditangkap tadi. Nah, kemudian ini terdapat on-click external dari button edit atau update tadi. Ini kita isi db firestore-nya pada method onStart. Kemudian ini ada onClick handlernya. Nah, di sini terdapat button dari update yang tadi, update ini actionnya seperti ini. Kita pastikan dahulu, cek apakah ada data yang kosong. Jika ada data yang kosong, kita tampilkan error ini, please fill in all data. Jika datanya atau fieldnya tidak ada yang kosong, kita simpan seperti ini.
kita hashmapnya kita isi dengan judul dan deskripsinya. Kemudian kita db collectionnya yaitu make-a-wish file tadi. Kemudian dokumennya yaitu nama filenya, dan kita update. Jika sudah selesai atau berhasil on success listener, kita tampilkan terus atau pesan data successfully updated, dan aktivitinya kita finish. Dan jika ada kesalahan, data unsuccessful update akan muncul pesan ini seperti itu. Dan ini untuk handle back button yang ada di action barnya seperti itu. Cukup sekian penjelasan kode dari aplikasi make-a-wish yang telah saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.